Saya perkenalkan sejumlah narasumber yang sudah bergabung. Yang bergabung secara langsung dulu di Studio BTV ada Pak Abdul Muhari, PLT Kapusdatin BNPB. Selamat datang Pak Aam panggilannya. Selamat malam. Selamat datang, Mbak. selamat malam. Kemudian ada Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum PHRI. Selamat datang Pak Haryadi. Sudah bergabung di Studio BTV, terima kasih juga. Terima kasih. Karena kenapa kami undang, karena banyak juga yang kemudian katanya langsung berubah pikiran untuk mengubah destinasi wisata tadinya mau di pinggir pantai jadi enggak gara-gara dengar informasi. Saya sapa yang bergabung secara virtual ada Pak Miming Saifuddin, Korbit Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG. Selamat malam Pak Miming. Selamat malam Mbak Fristian. Terima kasih sudah bergabung secara virtual. Ada Ibu Shelfie Arifin, Corporate Secretary ASDP. Selamat malam Bu Shelfie. Selamat malam Mbak Christian. Terima kasih sudah bergabung. Menarik sebelum kami mengudara, Pak Aam ini cerita satu hal yang menurut saya kita semua harus tahu. Sayang sekali kalau kita hanya bicara di balik layar, tapi Pak Aam tadi bicara soal apa sih sebenarnya yang disampaikan sama, terlepas dari nanti saya akan konfirmasi mengenai perbedaan narasi dari BRIN dan BMKG. Bahwa besok adalah akan terjadi 28 Desember itu terjadi cuaca yang sangat-sangat ekstrim. Tapi mungkin Bapak bisa jelaskan pada kami, apa yang disampaikan oleh BMKG, satu lagi apa Pak, satu lembaga lain? BRIN ya? Ya. BRIN, bahwa ada prediksi, itu adalah berupa prediksi, bukan early warning system, bukan early warning atau peringatan dini. Mungkin Bapak bisa mencerahkan kepada kami semua, apakah itu perkiraan dan bagaimana menyikapinya, atau itu peringatan dini yang juga harus diikuti, ditanggulangi oleh badan-badan lain seperti BNPB? Ya, jadi begini. Ketika kita bicara peringatan dini di negara kita ini tentu ada lembaga yang memang punya kewenangan untuk memberikan mandat untuk memberikan peringatan dini itu. Nah, ini itu dalam konteks cuaca itu BMKG. Nah, kemudian ketika kita masuk kepada peringatan dini itu sendiri, kita berbicara peringatan dini kaitannya dengan ancaman, dengan bahaya. Dalam undang-undang itu Undang-Undang 24 2008 ada 12 jenis bahaya. Ada ancaman bahaya geologi dan vulkanologi, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, ada bahaya hidrometeorologi basah. Nah, kalau kaitannya dengan adanya ancaman bahaya ini, itu peringatan dini. Oke, jadi kalau narasi yang sekarang muncul adalah besok sampai 2 Januari itu akan terjadi hujan ekstrim. Hujan dengan intensitas lebat, itu peringatan atau perakiraan? Itu perakiraan cuaca. Karena ketika kita bicara hujan, itu fenomena. Itu bukan ancaman, itu bukan hazard. Rain itu bukan hazard, tapi ketika kita bicara banjir, itu baru peringatan. Itu karena ada ancamannya. Ini nih buat Pak Haryadi sebenarnya saya mengkonfirmasi itu karena supaya para pengusaha juga kemudian tenang, bisa kemudian kami tercerahkan bahwa ini adalah perakiraan cuaca dan sama-sama coba kita kelola mitigasi segala dampaknya. Termasuk tadi kita bicara sebelum kita mulai mengudara dari BNPB juga sudah menyiapkan. Tapi saya ke Pak Miming terlebih dahulu. Pak Miming, mungkin juga harus diluruskan soal tadi ada entahlah, tepatkah saya menyebut ada oknum dari BRIN, karena tadi Pak Muhari mengingatkan saya bahwa satu-satunya yang punya kewenangan untuk memberikan perakiraan, untuk menyampaikan perakiraan atau melakukan perkiraan cuaca adalah BMKG, dan satu lembaga lagi apa Pak? BRIN. BRIN itu kemudian kenapa ada 2 lembaga yang berbeda narasi atau apa yang sebenarnya terjadi? Jadi kami bingung nih kalau baca berita ini BRIN bilang begini, BMKG bilang begini. Baik, terima kasih Mbak. Jadi mungkin kalau dari saya menyoroti terkait dengan satu istilah yang masyarakat itu tuh menjadi takut gitu ya, yaitu istilah badai. Jadi dalam istilah umum, badai atau storm itu memang cukup populer digunakan menggambarkan berbagai macam gangguan atmosfer ya, kalau dalam meteorologi, yang seringkali memang dikaitkan dengan kondisi cuaca buruk, kemudian dan juga berpotensi merusak seperti ancaman curah hujan yang tinggi, kemudian dampaknya banjir bandang, serta angin kencang. Nah, dalam terminologi meteorologi yang umumnya dipahami oleh masyarakat kita, terutama di wilayah Indonesia ya, badai itu merepresentasikan secara spesifik pada fenomena badai tropis atau siklon tropis yang secara visual kita bisa lihat di citra satelit. Itu merupakan sistem sistem angin yang berputar gitu ya di wilayah lautan biasanya, dengan skala yang sangat luas hingga ratusan kilometer dan memiliki pusat tekanan rendah yang cukup kuat, dan dampaknya juga sangat luar biasa.
di mana kita sangat ingat fenomena siklon tropis di NTT, Seroja, kemudian cempaka di sekitar Yogyakarta. Maka ketika ada yang menyatakan bahwa akan terjadi badai, maka secara spontan masyarakat tentunya akan memikirkan atau merepresentasikan kondisi tersebut seperti terjadinya badai siklon tropis di NTT atau di Jogja, Cempaka dulu beberapa tahun yang lalu seperti itu. Nah, ini saya kira yang perlu kita secara bijak ya dalam membahasakan terkait dengan fenomena-fenomena tersebut. Tapi terlepas dari itu, tentunya kami sejak tanggal 21 Desember 2022 ini telah mengeluarkan rilis potensi cuaca ekstrim hingga awal Januari, yang tentunya kondisi tersebut disebabkan adanya potensi atau signifikansi dinamika atmosfer yang bisa meningkatkan potensi cuaca ekstrim selama periode Nataru 2022-2023. Seperti itu, Mbak. Oke. Kita tidak titik setelah kita bicara cuaca ekstrim, koma, karena tentu kita bicara mengenai dampak yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrim. Kalau di Jakarta, bagi Anda warga Jakarta sangat familiar dengan situasi ini. Hujan dikit, pasti macetnya luar biasa. Apalagi kalau cuacanya atau hujannya dengan intensitas lebat. Apa yang perlu kita lakukan bagi Anda mungkin di wilayah lain juga, apa hanya perlu bawa baju tebal ke kantor atau perlu antisipasi lain? BNPB katanya sudah menyiapkan banyak hal, terdampak juga hotel-hotel dan termasuk juga SDP yang mengatur jalur lalu lintas melalui laut. Kami kembali untuk Anda usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.